Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B Filsafat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai materi yaitu explanation, caution, and laws sebagai syarat untuk memenuhi nilai dari ujian akhir semester genap tahun 2022 angkatan 2021 prodi kedokteran. Untuk itu di anggota kami yang pertama ada 21051 Hanifah Adhanendita, kemudian 21052 Nabila Indira, 21054 Niken Anur Aliyah, dan 21111 Anugrah Alivio. Baik, dalam bab explanation, causation, and laws ini itu mencakup subbab. Yang pertama ada overview terlebih dahulu, lalu yang selanjutnya ada logical positivism sets the agenda, lalu yang keduanya ada defining scientific explanation, lalu yang ketiga ada why do laws explain, lalu yang keempat ada counter example and the pragmatic of the explanation, lalu yang terakhir ditutup dengan summary. Baik, yang selanjutnya, yang pertama ini ada overview. Jadi, perlu kita ketahui bahwa ilmu ini merupakan salah satu respon terhadap kebutuhan kita untuk memahami seluruh dari dunia ini. Nah, biasanya untuk memahami dunia itu ada pendekatan alternatif, bagaimana ilmu ini menjelaskan dan mencerminkan perbedaan filosofis, dan ini didasarkan kembali kepada Plato. Jadi, ada mereka yang melihat penjelasan dari ilmiah itu seperti bukti dari matematis. Jadi, bukti matematis yang dimaksud ini itu adalah suatu hal yang ditemukan. Jadi, dia sudah ada dari awal dan ditemukan gitu. Sedangkan ada yang memperlakukannya itu, penjelasan ilmiah itu sebagai sesuatu yang dibangun atau dibuat. Jadi yang sebelumnya tidak ada itu dibuat sehingga jadi ada oleh manusia. Next. Nah, untuk memahami penjelasan ilmiah ini berfokus pada peran hukum alam. Jadi, dalam penjelasan ilmiah pun kita balik lagi ke peran hukum alamnya. Nah, scientific observation and experiment tidak pernah menunjukkan suatu hal yang seharusnya, hanya suatu hal yang sesungguhnya. Bisa di next. Baik, selanjutnya di subbab pertama. Jadi, filsafat menurut Aristoteles itu dia diawali dengan suatu keajaiban, di mana keajaiban itu adalah ilmu. Jadi, sains itu mencari penjelasan untuk keajaiban tersebut, di mana penjelasannya itu dengan diawali dengan kata mengapa, kenapa gitu. Misalnya contohnya, mengapa segala sesuatu seperti itu, mengapa segala sesuatu terjadi seperti ini, kayak gitu contohnya. Dan itu ditemukan dalam berbagai standar. Nah, sains menetapkan untuk dirinya sendiri apa yang akan dianggap sebagai penjelasan yang baik, dan penjelasan yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, filsafat ilmu ini berusaha untuk mengungkapkan standar tersebut, dan aturan lainnya itu yang mengatur metode dari ilmiah. Bisa di next. Nah, penjelasan-penjelasan yang tadi diajukan, yang penjelasan biasa, penjelasan yang baik, dan penjelasan yang lebih baik, itu nantinya akan diproses, di mana prosesnya itu ada yang diterima, ada yang dikritik, ada yang ditingkatkan, jadi dari penjelasan yang baik, jadi harus menjadi penjelasan yang lebih baik lagi, gitu. Dan bahkan ada penjelasan yang diajukan itu ditolak. Nah, jika filsafat ilmu adalah untuk melakukan lebih dari sekedar menggambarkan atau menganggap suatu penjelasan ilmiah, maka harus dilakukan lebih dari sekedar melaporkan apa yang dipikirkan. Jadi, standarnya itu harus lebih ditinggikan lagi oleh para ilmuwan sendiri tentang masalah tersebut. Bisa di next. Nah, pertanyaan tentang sifat, luas, dan pembenaran tentang pengetahuan pada abad ke-20, jawaban dominan untuk pertanyaan tersebut itu di antara para filsuf sains ini adalah empirisme. Jadi kebenaran dan pengetahuan itu tidak dapat diperluas melampaui bidang pengalaman. Jadi kebenaran itu terbatas dari pengalaman. Lebih dari pengalaman itu masih belum dapat dianggap. Itu adalah paham dari empirisme. Nah, ini dilabel positivis logis atau logis empiris. Bisa di next.
Nah, positivisme logis itu berusaha untuk mengembangkan filsafat ilmu dengan menggabungkan sumber daya logika dari matematika yang modern dengan empiris epistemologi dan studi dekat metode yang digunakan dalam ilmu alam, terutama ilmu fisika. Di mana positivisme logis pertama itu adalah empiris yang tadi dia berdasarkan dari pengalaman dan dibataskan dari pengalaman. Lebih dari itu masih belum bisa dianggap sebagai penjelasan. Gitu. Bisa di next. Nah, lalu pada abad ke-17, Locke, Berkeley, dan Hume itu adalah orang Inggris empiris. Jadi epistemologi seperti itu tampaknya sesuai dengan penelitian ilmiah. Bagaimanapun juga observasi, pengumpulan data yang terpenting dari semua eksperimen terkontrol memiliki peran sentral dalam metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu ya tadi isinya observasi, pengumpulan data, terus juga eksperimen-eksperimen yang dilakukan untuk bisa membuktikan dan memberikan penjelasan gitu. Nah, positivis logis empirisme diekspresikan sebagai klaim tentang makna. Nah, next. Nah, lalu ada yang tadi sempat disebut pengetahuan dari matematika. Nah, ini bermasalah untuk paham empirisme. Kenapa? Karena kebutuhan nyata dari kebenaran matematika. Jadi matematika itu adalah suatu keharusan. Jadi kalau misalnya empirisme itu adalah dari pengalaman, sedangkan matematika itu emang sudah seharusnya seperti itu. Jadi dia tidak berdasarkan dari pengalaman. Nah, ini mengapa empirisme itu memusuhi gagasan dari keharusan dari matematika tersebut. Tetapi jika kebenaran matematika tidak dapat disangkal memang kita ketahui adalah kebenaran yang perlu dikenali, empirisme tidak bisa membenarkan pengetahuan matematika. Jadi dia memang bertolak belakang dari kebenaran matematika. Gitu. Bisa di next. Oke, lalu positivis berpendapat bahwa seperti matematika itu harus membatasi sendiri untuk definisinya, konsekuensi dari merekanya, dan analisis dari maknanya. Terus filsafat ilmu diekspresikan sebagai serangkaian definisi, redefinisi yang diusulkan dari konsep-konsep penting yang menggambarkan praktik dan hasil penyelidikan ilmiah. Gitu. Jadi dia ada praktiknya. Bisa di next. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa ilmuwan alam dan sosial bersama dengan beberapa sejarawan, sosiologi, dan bahkan beberapa filsuf serta telah menolak baik klaim bahwa metode sains itu terbuka untuk menilai dari sudut pandang filsafat. Dan gagasan bahwa filsafat mungkin mendikte disiplin lain, jadi bagaimana seharusnya berjalan dalam penjelasan atau aktivitas lainnya. Next. Lalu juga bagi para ilmuwan, filsafat ilmu itu tidak dapat dihindarkan. Jadi mau tak mau, ilmuwan itu harus memihak masalah yang menghantui peradaban kita sejak sains dimulai, yaitu sejak filsafat itu dimulai. Bisa di next. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang defining scientific explanation. Bisa di next. Nah, seperti yang sudah diketahui, tradisional filosofi ilmu telah mencari definisi dari penjelasan ilmiah, yang bukan definisi dari kamus. Nah, pendekatan tradisional mencari satu set kondisi yang diperlukan secara individual dan juga bersama-sama untuk sesuatu yang dapat dijadikan penjelasan ilmiah. Nah, definisi ilmiah atau biasa disebut eksplisisi atau rekonstruksi rasional dari definisi kamus akan membuat konsep penjelasan ilmiah yang tepat dan filosofi yang didirikan dengan baik. Bisa di next. Definisi eksplisit atau definisi yang jelas memberikan kondisi yang cukup untuk menjelaskan suatu hal, peristiwa, keadaan, proses, maupun properti untuk menjadi sebuah turunan dari istilah yang didefinisikan. Misalnya, segitiga secara eksplisit didefinisikan sebagai gambar bidang yang memiliki 3 sisi. Nah, definisi tersebut dapat menghilangkan ketidakjelasan dan memberikan definisi yang tepat secara maksimal. Next. Tuntutan bahwa analisis filosofis harus menghasilkan definisi yang tepat dan lengkap merupakan cerminan dari pengaruh logika matematika. Karena dalam matematika, konsep diperkenalkan hanya dengan cara yang memberikan definisi eksplisit dalam hal konsep yang sudah dipahami sebelumnya, seperti contohnya rumus.
Dalam kasus penjelasan hukum umum, seperti hukum gas ideal, yaitu PV sama dengan NRT, eksplanan tidak akan mengandung syarat batas atau kondisi awal. Dan sebaliknya, itu akan berisi hukum lain yang bekerja sama untuk menjelaskan bagaimana kasus ini diperoleh. Bisa di next. Nah, misalnya, sebagai contoh, kita ingin tahu mengapa langit berwarna biru. Nah, pertanyaan yang diajukan mungkin akan sangat banyak dan sangat jauh, dan bisa juga menjadi menjalar ke mana-mana. Nah, jadi untuk menjelaskan mengapa langit di bumi itu berwarna biru, kita memerlukan beberapa informasi tentang kondisi batas dan satu atau dua, bahkan lebih hukum lainnya. Kondisi batas yang relevan mencakup fakta bahwa atmosfer bumi terdiri dari molekul, terutama nitrogen dan juga oksigen. Jadi next. Nah, mengapa sih penjelasan ilmiah harus mengandung satu atau lebih dari hukum? Nah, salah satu jawabannya dimulai dengan klaim bahwa penjelasan ilmiah itu adalah penjelasan kausal atau penjelasan sebab akibat. Nah, jika penjelasan ilmiah adalah penjelasan kausal dan sebab akibat adalah urutan yang diatur oleh hukum, maka secara langsung penjelasan ilmiah membutuhkan hukum. Nah, masalah dengan argumen ini, untuk persyaratan bahwa penjelasan ilmiah menarik bagi hukum adalah yang pertama, beberapa poin penting dari penjelasan ilmiah itu tidak menyebutkan penyebab atau tidak melakukan dengan cara yang jelas. Misalnya, hukum gas ideal menjelaskan suhu gas pada keseimbangan dengan menggunakan tekanan simultan dan volume yang digunakannya. Tapi ini tidak bisa menjadi penyebab karena ketiganya yaitu ada suhu, volume, dan juga tekanan diperoleh pada saat yang bersamaan. Next. Lalu contoh lainnya, seperti di mana suara guntur secara teratur menggantikan kilatan petir, tetapi yang terakhir bukanlah penyebabnya, melainkan mereka adalah efek bersama dari penyebab yang sama, pelepasan listrik dari awan ke bumi. Sebagian besar filsuf telah sepakat bahwa entah bagaimana yang membuat efeknya muncul dengan sendirinya dan keteraturan belaka tidak dapat menguapkan kebutuhan ini. Next. Nah, para empiris logis sangat ingin menghindari kontroversi tradisional tentang keberadaan dan sifat kebutuhan kausal. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dianggap metafisik dalam arti merendahkan bahwa tidak ada eksperimen ilmiah yang dapat menjawabnya dan bahwa tidak ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu yang dapat memajukan pemahaman ilmiah tentang dunia. Nah, selain itu, beberapa di antara empiris logis berpendapat juga bahwa gagasan sebab akibat itu adalah salah satu antropomorfik usang dengan nada menyesatkan dari agen manusia, manipulasi, atau kekuasaan atas berbagai hal. Oleh karena itu, para filsuf ini membutuhkan argumen yang berbeda untuk persyaratan bahwa penjelasan ilmiah harus mengandung hukum dalam eksplanan mereka. Bisa di next. Hubungan implikasi logis memiliki dua fitur penting. Yang pertama, ada mempertahankan kebenaran, di mana jika premis, yaitu landasan berpikir untuk menarik kesimpulan dari argumen yang valid secara deduktif benar, maka kesimpulannya juga harus benar. Kedua, apakah premis-premis suatu argumen secara logis menyiratkan kesimpulan adalah fakta objektif yang pada prinsipnya itu dapat diputuskan secara mekanis, seperti contohnya oleh komputer. Nah, fitur-fitur ini menjawab permintaan yang sangat dibutuhkan oleh para empiris logis tentang penjelasan konsep penjelasan ilmiah. Next. Nah, analisis penjelasan ilmiah ini yang paling erat hubungannya dengan Karl J. Hempel, filsuf yang paling banyak menguraikan dan mempertahankannya disebut sebagai model deduktif nomologis atau DN. Nomologis itu dari bahasa Yunani nomos, artinya halal. Dalam versi asli, Hempel persyaratan penjelasan nomologis deduktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan harus berupa argumen deduktif yang valid. Yang kedua, eksplanan harus mengandung setidaknya satu hukum umum yang benar-benar diperlukan dalam deduksi. Lalu eksplanan harus dapat diuji secara empiris dan juga kalimat dalam eksplanan harus benar. Next. Nah, contohnya, semua anak anjing yang lahir di tandu ini memiliki bintik coklat di dahinya. Lalu
Fido adalah anak anjing yang lahir di tanduk ini. Karena itu, dari dua kalimat itu, Fido memiliki bintik coklat di dahinya. Nah, argumen ini bukanlah penjelasan dari kesimpulannya karena fakta bahwa premis 1 bukanlah hukum alam. Next. Ya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh partner saya. Baik, izin melanjutkan. Poin yang ketiga adalah why do laws explain, atau mengapa hukum itu menjelaskan. Nah, bagaimana sih cara kita memahami sebuah penjelasan ilmiah? Nah, untuk memahami suatu penjelasan ilmiah itu, kita harus berpegang teguh kepada law of nature, atau ketetapan alam, atau hukum alam. Nah, sebenarnya hukum alam itu tidak selalu logis. Kenapa? Karena hukum alam itu dia bersifat what happens, atau mengapa itu terjadi, yang sifatnya itu mutlak atau hukum. Nah, bukan why it happens, atau sifatnya itu kemungkinan. Contoh, what happens? Kenapa api itu panas? Ini adalah sebuah hukum yang dilihat dari sisi manapun, itu memang hukum alam bahwa menyatakan api itu memang panas. Sedangkan yang kedua, why it happens, kenapa api panas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, banyak sekali kemungkinan yang sebenarnya bisa menjadi jawaban dari pernyataan yang di bawah ini. Boleh di next. Nah, hukum alam sendiri sebenarnya merupakan pernyataan umum yang mendeskripsikan apa yang terjadi, bukan mengapa hal tersebut terjadi. Nah, di sini ada pernyataan yang pertama, hukum menyatakan bahwa semua A adalah B. Nah, dalam konteks ini, A ini adalah sebuah huruf, maka B pun adalah sebuah huruf, di mana mereka ini berbeda dalam pengucapannya, namun masih dalam satu kategori, yaitu huruf. Nah, hukum juga mendeskripsikan apa yang terjadi melalui suatu kondisi yang teruji, di mana di sini jika terjadi suatu peristiwa C, maka tak akan terelakkan lagi akan muncul peristiwa D. Nah, pemikiran seperti inilah yang dikenal sebagai hukum sebab akibat. Nah, suatu keadaan di mana kita secara sadar mengajukan pertanyaan bagaimana jika, atau jika titik-titik, dan membiarkan pikiran kita ini akan membayangkan bagaimana situasi yang terjadi yang dilakukan untuk menetapkan suatu hasil yang berdasarkan hukum. Contoh yang pertama di sini, semua massa murni plutonium yang berbentuk bola padat memiliki massa kurang dari 100.000 kg. Yang kedua, semua massa murni emas yang berbentuk bola padat memiliki massa kurang dari 100.000 kg. Boleh di next. Nah, kedua kalimat di tersebut itu merupakan kalimat yang kontrafaktual atau saling bertabrakan. Nah, namun ada perbedaan dari kedua kalimat tersebut yang harus dicari berdasarkan hukum, dan disinilah bagaimana hukum itu mampu menjelaskan. Boleh next. Oke, kita bahas satu-satu kontrafaktu. Nah, kalimat yang pertama tadi, di mana menyatakan bahwa semua massa murni plutonium yang berbentuk bola padat memiliki massa kurang dari 100.000 kg. Nah, karena jumlah plutonium ini, kenapa yang pertama itu cenderung benar dari kedua kalimat tersebut, karena kalimat yang pertama tadi menyatakan bahwa jumlah plutonium itu memang akan meledak jika mencapai massa 100.000 kg, bahkan akan meledak saat massanya itu baru mendekati 10 kg. Nah, hal ini merupakan hukum alam semesta yang tidak bisa kita bantah. Nah, maka massa dari plutonium itu harus tetap ada di bawah massa batasnya. Nah, maka jika mengacu pada hukum tentang massa plutonium, kalimat yang pertama itu cenderung lebih benar karena didukung oleh hukum alam
yang sifatnya mutlak. Nah, sedangkan untuk kalimat yang kedua, di mana menyatakan bahwa semua massa murni emas berbentuk bola padat memiliki massa kurang dari 100.000 kilogram itu mungkin saja benar, tapi batasannya tidak jelas. Kenapa? Karena tidak ada ketetapan absolut atau mutlak yang menetapkan bahwa emas itu harus ada masanya di bawah 100 kilogram. Nah, bisa saja kan emas itu hanya 10 kilogram atau bahkan lebih dari 100 kilogram karena tidak ada sesuatu yang membatasi hal itu. Nah, hal inilah yang disebut sebagai accidental generalization atau kebenaran yang tidak disengaja. Boleh di next? Nah, jadi kita percaya bahwa kalimat kontrafaktual mengenai plutonium itu benar-benar mengekspresikan kebenarannya. Sedangkan untuk fakta umum mengenai massa emas yang terdapat pada kalimat kedua bukanlah suatu hukum, namun cenderung lebih kepada accidental generalization atau kebenaran yang tidak disengaja. Nah, kesimpulannya, hukum alam itu mendukung kontrafaktual, sedangkan accident generalization itu tidak mendukung, atau bahkan cenderung menolak. Nah, jadi disinilah mengapa hukum alam itu bersifat menjelaskan atau dapat membuktikan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai counter examples and the pragmatics of explanation. Jadi kemajuan dari bidang filsafat itu terdiri dari konstruksi, counter examples untuk analisis, definisi atau penjelasan, serta revisi dari definisi untuk mengakomodasi dari counter examples. Counter examples dapat dijelaskan dalam dua bentuk. Yang pertama, orang yang berpengetahuan akan mengakui penjelasan yang gagal memenuhi satu atau dua kondisi yang telah ditetapkan. Yang kedua, tidak ada penjelasan ilmiah tetapi memenuhi segala kondisi. Nah, contoh counter examples itu ditemukan di dalam sejarah dan ilmu sosial, di mana penjelasan yang paling diterima justru gagal memenuhi lebih dari satu kondisi di end model. Yang pertama, why Britain entered the First World War doesn't involve any laws. Kenapa Inggris itu memasuki Perang Dunia Pertama itu tidak terkait dengan hukum apapun gitu. Yang pernyataan kedua itu whenever Belgian neutrality is protected by treaty and is violated, then the treaty signatories declare war on the violator. Nah, di sini itu tidak ada hukum juga karena meskipun kita mengganti kata Belgia itu kepada negara-negara yang lain, itu tuh tetap salah gitu. Nah, untuk dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA itu biasanya lebih sulit ditemukan. Dan defense model DN itu percaya mereka bisa berargumen dengan counter examples dan memenuhi semua kondisi. Contohnya adalah tenggelamnya kapal Titanic. Pernyataan diterima walaupun tidak ada laws tentang Titanic ataupun kapal yang menabrak gunung es akan tenggelam. Yang kedua, dapat diterima di masyarakat luas meskipun mereka tidak tahu tentang ilmu fisika apa sih yang digunakan di kapal ini saat berlayar itu. Nah, counter examples dari jenis yang kedua yang membuat DN model lebih serius. Di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama itu cahaya bergerak lurus, itu laws atau hukum. Yang kedua, pada jam 3 sore memancarkan cahaya pada 45 sudut derajat ke tanah tempat yang bendera berada, tegak lurus dengan tanah. Ini merupakan boundary conditions. Yang ketiga itu panjang bayangan tiang bendera adalah 50 kaki, boundary conditions. Dan yang pernyataan yang keempat adalah segitiga dengan dua sudut adalah sama. Itu mathematical truth. Nah, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tinggi tiang benderanya itu 50 kaki. Penjelasan dirancang untuk memenuhi keempat kondisi yang diberikan untuk DN models. Satu kesimpulan yang dapat diambil dari counter examples ini hanya untuk menolak seluruh usaha untuk mencari hubungan penjelasan yang objektif antara pernyataan tentang fakta di dunia, terlepas dari konteks sebagai manusia di mana penjelasan diminta dan diberikan. Sebagai contoh AS, tiang bendera digunakan untuk memperingati komitmen persatuan dan kesetaraan dengan cara membentuk bayangan yang panjangnya persis sama dengan tiang dan terdapat jumlah kaki yang sama dengan negara bagiannya. Dalam hal ini, jika ada orang bertanya, mengapa tiang bendera tingginya 50 feet, itu akan menjadi jawaban benar dengan argumen yang deduktif.
Kemudian dalam bidang statistika itu DN model masih memiliki masalah. Tetapi perluasan model ini yang bisa membawa pragmatisme secara serius, atau setidaknya untuk memperlakukan penjelasan sebagai hubungan antara fakta tentang dunia dan keyakinan agen kognitif yang meminta penjelasan. Penjelasan kenapa misalkan Nyonya R itu memilih sayap kiri di pemilu terakhir. Ternyata ada fakta di mana 80% dari pemilih kandidat dari lokasi yang sama sesuai dengan spektrum politik, mereka sebagaimana orang tua dengan gender yang sama dengan mereka memilih gitu. Well confirmed statistical generalization. Contohnya adalah ibu dari Nyonya R itu ternyata memilih calon dari sayap kiri, yaitu merupakan contoh dari boundary condition. Tetapi walaupun begitu, penjelasan ini tidak dijelaskan secara deduktif. Kebenaran dari premis tidak menjamin kebenaran dari kesimpulan. Seperti perempuan bisa saja tidak memilih sama sekali atau memilih malah sayap kanan. Dalam kasus ini, pernyataan 2 sesuai dengan konsep inductive statistical, IS model of explanation. Jadi fakta-fakta yang kita dapat itu adalah orang tua dari Nyonya R itu memilih sayap kiri. Kemudian kita menemukan fakta baru bahwa Nyonya R itu merupakan miliuner atau jutawan. Survei itu membuktikan 90% dari perempuan jutawan memilih sayap kanan. Survei membuktikan lagi 75% dari perempuan jutawan asal kota Nyonya R memilih sayap kiri. Berdasarkan data di atas, untuk mendapat IS explanation, kita harus menambahkan kondisi-kondisi yang lebih sempit. Gitu. Kemudian cara untuk melihat perbedaan antara pragmatisme atau epistemologic approach ke penjelasan dari DN models adalah dengan mempertimbangkan 3 pertanyaan yang berbeda. Misalkan nih, kenapa Nyonya R membunuh Tuan R? Kenapa Nyonya R membunuh Tuan R? Itu kan menegaskan kepada Nyonya R-nya kenapa gitu. Kemudian yang kedua adalah di kalimat membunuhnya. Kenapa Nyonya R membunuh Tuan R? Yang ketiga adalah kenapa Nyonya R membunuh Tuan R gitu. Kemudian ada juga Van Frasen itu mengatakan bahwa asosiasi pertanyaan ABC serta menentukan jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan tersebut. Misalkan pertanyaannya itu adalah why is it the case that F A to B gitu. F A to B-nya itu merupakan topik. Nah, FA to B, FAC, FAD itu merupakan contrast class, dan juga R itu merupakan relevance relation. Keterangannya itu adalah FAB itu dibaca dengan relasi dari F ke B, maka FAD itu dapat kita baca dengan relasi dari F ke D. Kemudian FAB itu jika dibaca dengan A lebih tinggi daripada B, maka FAD dapat dibaca dengan A lebih tinggi daripada D. Kemudian key question itu untuk mengetahui penekanan dari pertanyaan, untuk mengetahui maksud dari pertanyaan. Bagaimana semua peralatan ini memungkinkan kita untuk meningkatkan model DN? Analisis membuat penjelasan terbuka pragmatis. Tidak ada masalah dengan model IS atau dengan gagasan bahwa dalam konteks yang berbeda, menjelaskan tinggi tiang bendera dengan menarik panjang bayangannya akan berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai summary. Jadi deductive nomological atau DN model ini atau covering law model dikembangkan oleh logika empiris, digunakan untuk memenuhi segala kondisi minimum yang dibutuhkan. Jika kita dapat menyimpulkan terjadinya peristiwa atau proses menjadi dijelaskan dari satu atau lebih hukum dan kondisi batas, kita akan memenuhi persyaratan ini, yaitu penjelasan memenuhi explainendum statement, penjelasan memiliki satu general law sebagai validasi deduksi, penjelasan harus bisa diuji, dan penjelasan juga harus benar. Beberapa hal dari kondisi ini menimbulkan masalah baru, yaitu why laws explain. Banyak penjelasan dari ilmu fisika dan penjelasan di tempat lain gagal untuk memenuhi model ini, dan juga filsuf lain menolak baik model DN ataupun motivasinya. Pendekatan alternatif pragmatisme untuk penjelasan tidak berhasil sepenuhnya mengidentifikasi apa yang membedakan penjelasan ilmiah dan non-ilmiah. Hal ini membawa kita kepada scientific explanation and its discontents pada bab berikutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai explanation, concessions, and laws. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.